Shalom. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Tuhan, terlalu banyak hal-hal yang menggemparkan, yang menakutkan. Di mana-mana tempat, di seluruh negara, kami tidak dapat menghindarinya. Peringatan-peringatan Tuhan sudah Tuhan siarkan ribuan tahun lalu, tetap masih valid sampai sekarang. Biarlah kami berlindung di dalam sabda-Mu. Kami kenali dan kami tidak melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk kami, kenal, untuk kami mengerti. Dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sabtu pagi, saya juga mendapat kiriman seperti Anda-Anda sekalian. Dari Pak Obi, dengan firman Tuhan yang sama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Di 1 Korintus pasal 10, cuman saya dari ayat 6 sampai ayat 11. Sentralnya ada di ayat 9. Jangan kita mencobai Tuhan. Itu Bapak Ibu bisa baca untuk mempersingkat waktu yang kita gunakan di vlog ini. Hal-hal yang sangat-sangat berbahaya dulu sudah dilakukan oleh orang lain di zamannya, yaitu bangsa Israel. Tuhan sudah memberikan peringatan, tapi tetap mereka masih membandel, tidak melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang sekarang juga terjadi. Larangan-larangan, semua, memang tidak semua, tapi persentasenya sangat tinggi, dilanggar oleh orang-orang yang merasa, sepele, gak apa-apa, saya kuat, saya bisa. Sampai-sampai ada postingan para medis, para dokter mengungkapkan isi hatinya. Terserahlah. Itu kalau dibaca juga mengerikan. Bagaimana kalau Anda tertular? Lalu dokter bilang, saya lagi sibuk, saya nggak bisa. Apa yang terjadi? Masuk ke rumah sakit yang besar. Bisa. Tapi postingan tentang harganya, ajubile, masuk ICU sekian puluh juta. 14 hari kemudian sekian ratus juta. Bagi orang-orang yang tidak mampu, ya istilah terserah aja berlaku. Ya udah, mau diapain lagi? Terserah lah. Mati hidup. Bapak Ibu, lebih baik kita dengar-dengaran nasihat dari para medis, dari pemerintah. Seperti juga yang dilakukan oleh sebuah komunitas. Kita masih ingat zamannya gelombang tsunami tahun 2004, berapa ratus ribu jiwa yang melayang. Tapi di balik peristiwa itu ada kisah luar biasa. Penduduk pulau Simeulue yang terletak lebih kurang 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Pulau ini merupakan titik pusat gempa dengan kekuatan 8,5 skala Richter. Di bawah laut ya. Di bawah laut. Namun dari total 70.000 jiwa yang 70.000 jiwa yang ada,
hanya 7 orang yang menjadi korban meninggal. Bagaimana? Tidak, tapi ini fakta nyata. Dari 70.000 jiwa yang ada cuma 7 orang. Kenapa? Karena lebih dari seabad penduduk di sana memegang teguh peringatan tetua mereka tentang gelombang-gelombang raksasa yang telah membinasakan ribuan orang di tahun 1907. Nah, saat terjadi guncangan air laut surut, para penduduk ingat pesan tetua mereka. Lalu mereka bagaimana? Mereka mengikuti pertuanya. Kalau ada yang terjadi, segera melarikan diri, pergi ke tempat yang tinggi, ke dataran yang tinggi. Dan mereka melakukannya. Maka terjadilah cuma 7 orang yang meninggal. Rasul Paulus menceritakan keadaan nenek moyang bangsa Israel yang mengabaikan perintah Tuhan, yang terima konsekuensinya fatal. Sebagai akibat, seluruh orang percaya mengabaikan firman Tuhan. Sangat berbahaya. Tiap hari kita terus diperingatkan oleh firman Tuhan, oleh pemerintah tentang jalan-jalan yang harus kita lalui. Jangan pernah mengabaikannya. Jangan pernah. Karena setiap perintah Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Pemazmur berkata, perintah Tuhan itu terang yang menuntun kita di dunia yang gelap ini. Ya, ikuti petunjuk firman Tuhan tiap hari. Minta Roh Kudus selalu berbicara di dalam hati kita untuk mencintai firman-Nya. Ikuti. Jangan mencobai Tuhan. Jangan melakukan hal-hal penyembahan berhala, pelacuran, egois, dan segala macamnya. Pelacuran bukan pelacuran apa-apa, tapi pelacuran itu juga berbicara tentang pelacuran rohani. Kita mengidolakan seseorang. Kita mengabaikan perintah Tuhan. Jangan berharap, jangan mengkultuskan. Tapi kita melakukan itu sebuah pelacuran. Bukan hanya pelacuran secara fisik, secara mental, secara roh. Jadi kita tidak berharap kepada Tuhan. Jadi kita menginginkan semua kata-kata yang diucapkannya. Itu yang membahayakan kita. Jangan kita melakukan itu. Ingat, sekali lagi ingat. Ya, 1 Korintus ini luar biasa. Pasal 10 ayat 6 sampai 11. Saya hanya mengambil ayat 9. Jangan mencobai Tuhan. Jangan mencobai Tuhan. Oh, saya anak Tuhan. Saya mau pergi ibadah ini. Langsung jalan aja. Terobos ini itu. Jangan. Sudah ada peringatan. Sudah ada faktor-faktor tertentu yang mengatur kesehatan. Ada waktunya. Nanti pada bulan Juli kita bisa mulai beribadah lagi. Di minggu keempat kalau nggak salah. Tahap keempat. Ya nggak usah minggu keempat. Di situ sih tulisnya mungkin 7 Juli sampai kapan itu. Tapi kita mungkin ambil yang lebih mantap lagi. Pertengahan atau akhir Juli atau Agustus. Baru kita bisa mengadakan ibadah yang lebih banyak orangnya. Kalau di tahap keempat kita hanya mungkin cuma 10-an orang. Tapi kalau udah lewat dari itu di bulan Agustus, bisa mungkin sudah mulai bisa membanjiri ibadah dengan baik. Tentu dengan protokol kesehatan. Terima kasih. Tuhan berkati kita. Ingat, perintah Tuhan, peringatan Tuhan, jangan diabaikan. Berbahaya. Tuhan terima kasih. Kami melakukan perintah Tuhan. Kami mau berlindung di dalam sabda Tuhan. Berlindung artinya kami juga mengikuti perintah Tuhan. Melakukannya. Sehingga keselamatan kami terjamin. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kelembutan hati. Supaya kami bisa melakukannya.
supaya kami mau dengar-dengarkan perintah Tuhan dan tidak mengabaikan, tidak merasa sok, tidak merasa sehat, tapi tunduk, taat. Tentu memperhatikan kesehatan, makanan, minuman yang baik untuk kesehatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.